Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Ibu. Kurang besar nih suaranya, lebih semangat lagi ya. Ibu ulangin lagi ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabar nih hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Puji Tuhan baik. Oke, baik ya. Tapi sepertinya masih kurang semangat nih. Kalau Ibu bilang apa kabar, nanti teman-teman jawabnya kabar baik, luar biasa, mantap. Oke? Oke ya. Oke. Apa kabar Ya. hari ini? Kabar Baik, luar biasa, mantap. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama secara virtual dalam kegiatan bimbingan kelompok. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, marilah kita berdoa agar proses kegiatan bimbingan kelompok hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya nih, hari ini ada yang tahu gak sih kita mau melaksanakan apa nih? Ada yang tahu? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok, Bu. Bimbingan kelompok ya? Bimbingan kelompok, Bu. Oke, betul. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya juga nih, teman-teman, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ayo, ada yang ada yang tahu? Boleh, yang tahu boleh menjelaskan satu persatu. Saya, Bu. Boleh, silakan siapa dulu nih? Saya, Bu, boleh. Oke, baik, boleh. Bimbingan kelompok itu bimbingan yang berkelompok, lebih dari 2 orang. Oh, iya. Selanjutnya, silahkan. Saya, Bu. Boleh, siapa dulu? Saya. Oke, ya, boleh. Silakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan pada diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, Bu. Wih, pinter banget. Keren. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya nih, siapa? Boleh silahkan bergantian. Aku, Bu. Boleh, silahkan. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang lebih dari 2 orang untuk melakukan sebuah dinamika kelompok. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, siapa nih? Boleh. Ya, ada yang mau jelasin lagi? Siapa? Boleh, Bu. Oke, boleh. Silakan. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau layanan bimbingan kelompok yang diberikan dalam suasana kelompok gitu, Bu. Ya, oke, pintar. Tepuk tangan juga nih. Oke, selanjutnya ada lagi? Bu. Oh iya, boleh. Silakan. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, Bu. Oke, sudah ya. Berarti teman-teman rata-rata sudah
tahu ya, sudah benar nih sebenarnya penjelasannya, tapi untuk lebih tepatnya akan Ibu jelaskan ya. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, artinya semua anggota kelompok di sini saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, dan juga memberikan saran. Dan apa yang dibicarakan itu kesemuanya bermanfaat nih untuk diri anggota kelompok yang bersangkutan dengan anggota yang lainnya. Dapat dipahami atau ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya ya. Sudah paham, Bu? Oke, sudah paham ya? Paham, Bu. Bu, mau tanya. Oh, boleh. Siapa angkat tangan dulu? Oke, boleh? Amalia, Bu. Iya, boleh silakan. Dinamika kelompok itu apa ya, Bu? Oke, jadi dinamika kelompok ini yang dimaksud adalah suasana berinteraksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, menyempurnakan, saling memperkuat, dan saling memahami satu sama lain. Sudah dapat dipahami? Baik, Bu, dapat dipahami. Sudah, Bu. Jelas ya? Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan nih tujuan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini ya. Jadi, Ibu, ya boleh. Bu, saya mau tanya itu orangnya berapa ya pesertanya, Ibu? Oke, untuk bimbingan kelompok pesertanya yaitu 10 sampai 11 orang. Ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan melanjutkan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Yaitu dengan kita melakukan bimbingan kelompok, di mana teman-teman nih mampu berbicara di depan orang banyak. Nah, di sini kan dengan kegiatan bimbingan kelompok melatih anak-anak semuanya untuk berbicara depan umum, depan teman-teman. Mungkin yang sebelumnya teman-teman nggak berani, tidak percaya diri untuk berbicara depan umum. Nah, dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, jadi teman-teman dilatih. Lalu selanjutnya, teman-teman mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kepada orang banyak nih. Jadi, dengan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, di sini anak-anak juga dilatih untuk bisa percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya, ide, tanggapan, mungkin yang sebelumnya nggak percaya diri, untuk mengeluarkan pendapat di depan orang banyak. Nah, di sini di bimbingan kelompok juga teman-teman dilatih juga. Lalu selanjutnya belajar menghargai pendapat orang lain. Di sini kan kita banyak ya, nggak cuma satu aja. Jadi tentu pasti ada pendapat yang berbeda-beda nih dari satu sama lain. Nah, karena itu di sini kita dilatih menghargai pendapat teman kita satu sama lain antara anggota kelompok. Lalu selanjutnya bertanggung jawab atas pendapat yang sudah dikemukakan oleh teman-teman. Lalu juga kita mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Lalu juga kita menjadi akrab satu sama lain, karena kan sebelumnya mungkin teman-teman nggak saling kenal ya di sini ya, karena kan berbeda kelas, jadi mungkin belum pada kenal. Nah, makanya di sini kita menjadi akrab satu sama lain dan juga punya teman baru juga. Lalu untuk pembahasan masalah topik-topik umum, ini kita membahas itu sebagai kepentingan bersama. Oke, untuk tujuannya sudah jelas teman-teman semuanya? Ya. Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke, untuk pembahasan dalam bimbingan kelompok ini, Ibu infokan kembali ya, yaitu kita bersifat umum, yang dimana masalah yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang berguna bagi semua anggota kelompok. Dan permasalahan tersebut akan kita lihat nih dari berbagai segi, sebab-sebabnya, tujuannya, hal-hal yang menyangkut dampak positif dan negatifnya, lalu bagaimana sih sikap kita nih menanggapinya. Nah, maka dari itu, permasalahan yang akan kita bicarakan ini, itu harus dibahas secara mendalam, luas, dan juga tuntas. Oke, selanjutnya, teman-teman boleh nih dengan sukarela mengemukakan perasaan teman-teman pada pagi hari ini. Boleh, silakan. Siapa yang pertama?
Ayo, misalnya teman-teman hari ini ngerasa senang atau deg-degan atau seperti apa, boleh dikemukakan nih, boleh. Boleh saya, Bu. Oke, boleh. Silahkan. Saya jujur hari ini itu senang karena saya bisa bimbingan kelompok, jadi saya bisa memberikan pendapat saya kepada teman-teman saya yang di kelompok. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa nih? Bu. Oke, boleh. Silakan. Saya merasa senang karena saya punya teman baru di sini dan Iya. mendapat pengetahuan baru. Oke, selanjutnya ada yang mau mengemukakan perasaannya nih? Ada lagi? Ibu, saya juga senang, Bu, karena saya belum pernah ikutan bimbingan kelompok sebelumnya. Oke, belum pernah ya. Jadi ini termasuk pengalaman juga ya, pengalaman yang baru Iya. nih untuk anak-anak yang belum. Selanjutnya ada lagi? Saya senang, Bu, bisa ketemu dengan teman-teman baru karena kan saya dari kelas terbang. Oh iya. Oke, kalau gitu berarti kesimpulannya di sini teman-teman tentunya semangat ya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Iya, Ya, semangat, Bu. Bu. Iya. Semangat, Bu. Kita harus semangat. Oke, mantap. Selanjutnya di sini Ibu mau jelasin dulu nih sebelum dimulai ya. Ibu mau jelaskan asas-asas dulu nih dalam proses kegiatan bimbingan kelompok ini. Yaitu ada asas kesukarelaan di mana di sini anak-anak semuanya dapat dengan sukarela untuk mengeluarkan pendapat. Jadi dengan sukarela tanpa ada paksaan ya. Lalu juga di sini teman-teman dengan terbuka dalam proses kegiatan bimbingan kelompok ini dalam memberikan tanggapan, pendapat, ataupun saran tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu ada kerahasiaan di mana kita semua di sini harus tetap menjaga kerahasiaan perbincangan pada proses bimbingan kegiatan kelompok. Lalu juga di sini teman-teman tentunya dalam proses kegiatan bimbingan kelompok tetap menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun agar tidak menyinggung ataupun menyakiti anggota kelompok ya. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami, Bu. Oke, dapat dipahami ya. Tapi di sini sebelumnya Ibu mau ajak anak-anak untuk bernyanyi dulu nih bersama mengenai asas bimbingan yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Agar lebih semangat lagi nih sebelum mulai. Jadi Ibu mau share screen dulu ya ke teman-teman ya. Nanti bisa dibaca. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi di sini kita mau bernyanyi bersama, tapi sebelumnya Ibu contohkan dulu nih nadanya ya. Nanti pokoknya untuk tulisan yang berwarna hitam itu Ibu ya. Nanti untuk yang warna merah anak-anak semuanya. Tapi di sini Ibu dulu praktekkan untuk nadanya ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Ingat. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Jika kau ingat itu, mari kita sebutkan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Mulai 1 sukarela, 2 terbuka, 3 rahasia, 4 kejujuran. Oke, seperti itu ya nadanya ya. Baik, Bu. Jelas belum? Baik, Bu. Sudah. Sudah, Bu, sudah ingat. Oke, sudah siap ya? Langsung dimulai aja ya. Dari Ibu dulu nih, nanti Iya, Ibu, jangan lupa. sudah Oke. siap. Iya, jangan lupa anak-anak yang warna merah ya. Oke. Iya, Ibu. Oke. Baik, Bu. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Jika kau ingat itu, mari kita sebutkan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Mulai
Satu, sukarela. Dua, terbuka. Empat, kejujuran. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Oke, sudah semakin semangat ya nih setelah tadi kita nyanyi bersama. Sudah, Bu. Lebih semangat, Bu. Tentunya lebih semangat. Makin semangat ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan nih. Dalam bimbingan kelompok, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok akan memimpin jalannya proses kegiatan bimbingan kelompok ya. Dan anak-anak semuanya di sini sebagai anggota kelompoknya. Setelah itu, Ibu ingin berkenalan dulu nih dengan semua anggota kelompok kita hari ini. Karena kan teman-teman juga di sini ada yang belum saling kenal ya satu sama lain ya. Kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Baik, kalau gitu dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Maesaro, biasa dipanggil Ibu Mamai, dan hobi Ibu menonton drama Korea. Dan asal Ibu ini dari Bogor, tapi sekarang Ibu tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Boleh, silahkan siapa selanjutnya yang ingin memperkenalkan diri? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Halo teman-teman dan Ibu Mamai. Perkenalkan, nama aku Melina. Hobiku berenang. Oke, tinggalnya di mana Melina? Aku tinggalnya di Pasar Minggu, Ibu Mamai. Oh, di Pasar Minggu. Oke, selanjutnya. Salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya siapa nih? Silahkan. Aku boleh. Oke, boleh. Silahkan. Namaku Novi Indriani, panggilannya Novi. Hobi aku jalan-jalan. Aku asal dari Bekasi. Oke, Novi ya. Hobinya jalan-jalan nih. Selanjutnya siapa? Iya, Ibu. Saya, Bu. Bu. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Amalia Soleha, dipanggilnya Amal. Saya hobinya makan, tapi nggak gemuk-gemuk. Dan saya tinggalnya di Jatimakmur. Oke, hobinya makan ya. Salam kenal semua. Ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Samsia. Saya berasal dari Bekasi Timur. Hobi saya traveling, tidur, dan makan. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Wah, hobinya banyak Salam banget nih. kenal. Hobinya banyak banget ya. Traveling, tidur, dan makan. Oke, selanjutnya siapa? Silahkan. Saya, Bu. Oke, boleh. Saya, Bu. Iya, boleh. Iya. Salam kenal semuanya. Nama saya Saida, tapi cukup boleh dipanggil Ida saja ya. Nah, di sini hobi saya adalah ini, Bu, kulineran. Kadang-kadang mendengarkan musik seperti itu, Bu. Tinggal saya jauh, Bu, di Tangerang. Oh, oke. Hobinya kulineran ya? Makan-makan terus dong ya? Ya, Bu. Makanan Mukbang favoritnya apa nih? Makanan favoritnya apa nih? Makanan favoritnya bakso, Bu, aku. Bakso ya? Oke deh. Selanjutnya siapa nih? Ibu, saya, Bu. Oke. Saya juga mau berkenalan, Bu. Iya, boleh silakan. Nama saya nama saya Siti Latifah. Saya biasa dipanggil Latifah. Saya tinggal di Pasar Rebo, Bu. Terus kalau hobi, saya hobinya makan somai. Oke, hobinya makan somai ya. Kalau yang tadi makan bakso, sekarang makan somai. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa?
Saya, Bu. Oke, boleh silahkan. Nama saya Rina Suknasari, cukup panggil Rina. Hobi saya menyanyi, Bu. Oh, menyanyi. Berarti suaranya bagus dong ya kalau menyanyi ya. Lumayan. Oke deh. Kalau gitu ada lagi yang mau berkenalan? Oke, kalau gitu sudah semua ya. Anggota kelompok kita semuanya sudah memperkenalkan masing-masing nih. Dan tadi juga sudah menyebutkan hobinya seperti apa. Memang nih unik-unik banget. Kita-kita nih anggota kelompoknya ya, hobinya ya bermacam-macam. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan kembali nih mengenai bimbingan kelompok ya. Jadi, bimbingan kelompok adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua anggota kelompok di sini saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, dan memberikan saran. Dan apa yang dibicarakan itu kesemuanya bermanfaat untuk diri anggota kelompok yang bersangkutan dengan anggota lainnya. Oke, untuk anak-anak semuanya, Ibu mau tanya lagi nih, sudah siap belum melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Sudah siap semuanya ya? Ya. Siap, Bu. Oke, di sini selanjutnya dilanjutkan nih dengan topik pembahasan. Di sini kita menggunakan teknik sosiodrama dan akan membahas mengenai bullying. Oke, bicara soal bullying nih, Ibu ingin tahu nih terlebih dahulu menurut teman-teman semuanya, apa sih itu bullying? Boleh, silahkan. Menyakiti teman, Ibu. Menyakiti teman. Ya, terus selanjutnya. Iya. Menindas, Bu, menindas. Menindas, Bu. Merugikan teman, Bu. Merendahkan teman, Bu. Ya, Menindas, Bu. Teman. oke, tadi sudah menindas, menyakiti teman, apalagi? Kalau Merendahkan. Oh, oke, merendahkan ya. Selanjutnya Ya, apa lagi Bu. nih? Menghina, Bu. Oh, Melakukan kekerasan, Bu. Melakukan kekerasan. ya, melakukan kekerasan, menghina. Ada lagi? Bu, kekerasan verbal, Bu. Iya, kekerasan verbal ya. Oke, selanjutnya kita di sini akan bermain peran nih. Di sini Ibu akan share screen dulu jalan ceritanya seperti apa. Jadi nanti di sini teman-teman akan bermain peran mengenai tentang bullying dan nanti Ibu share screen untuk ceritanya. Sudah siap? Siap, Bu. Siap ya. Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke. Bentar ya. Baik, Bu. Sudah terlihat, teman-teman? Lagi on the Sudah, way, Bu. Bu. Belum, Belum, Bu. saya. Sudah, Bu. Oke, Nah, sudah, Bu. semuanya ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah Sudah, Bu. semuanya? Sudah ada, Bu. Oke, kalau gitu coba yuk kita baca bersama. Oke, Oke, Bu. 1, 2, 3. Ada seorang siswa bernama Dina. Dina. Dia orang yang pendiam, sulit bergaul dengan orang lain. Dan tidak punya teman dekat Juga tidak terlalu aktif saat di kelas. karena itu dia dijauhi oleh teman-temannya. Ada 3 orang temannya kelas Dina bernama Sari, Nita, Maya, lalu yang selalu mengganggu Dina karena sangat sangat pendiam pendiam dan dan juga selalu selalu menjauhinya, menjauhnya seperti mengejeknya, mengambil pulpen Dina, mencoret-coret buku Dina, bahkan mengejek fisiknya Dina. Seperti berkejutan dan tidak suka bercanda. Ada salah satu teman kelas teman Dina yang masih peduli
dengan Yaitu Dina, yaitu bernama Ayu adalah ketua kelas. Ayu membantu Dina Ayu membantu Dina saat ia sedang dia sedang diejek atau dibully oleh tiga teman kelasnya, yaitu Sari, Nita, Maya. ya. Oke, sudah ya. Ibu coba bacakan kembali ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Nah, ada seorang siswa bernama Dina. Dia orang yang pendiam, sulit bergaul dengan orang lain, dan tidak mempunyai teman dekat. Dan juga tidak terlalu aktif di kelas. Karena itu, dia dijauhi oleh teman-temannya. Lalu ada 3 orang teman kelasnya Dina, yaitu bernama Sari, Nita, Maya, yang selalu mengganggu Dina karena sangat pendiam dan juga selalu menjahilinya seperti mengejeknya, mengambil pulpen Dina, mencoret-coret buku Dina, bahkan mengejek fisiknya Dina. Lalu ada salah satu teman kelas Dina yang masih peduli dengan Dina, yaitu bernama Ayu. Ayu ini adalah ketua kelas. Nah, Ayu ini membantu Dina saat ia sedang diejek atau dibully oleh 3 teman kelasnya, yaitu Sari, Nita, dan Maya. Nah, jadi nanti di sini kita akan ada 5 peran, yaitu yang menjadi Dina. Nah, Dina ini yang dibully, lalu juga ada Sari, Nita, dan Maya. Nah, di sini yaitu yang menjadi tukang bully. Lalu selanjutnya di sini ada Ayu sebagai ketua kelas yang membantu Dina. Sudah dapat dipahami, anak-anak? Paham, Udah, Bu. Oke, Paham, Bu. selanjutnya. Paham. Oke, selanjutnya Ibu mau share screen lagi nih mengenai kotak peran. Jadi nanti teman-teman boleh memilih warnanya masing-masing ya. Sebentar. Baik, Bu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, udah. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Ibu. Oke, sudah terlihat semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, di sini ada kotak peran yang warna merah, kuning, biru, pink, hijau, ungu, hitam, oranye, dan juga coklat. Jadi di sini teman-teman dengan sukarela ya memilih warna yang sudah disiapkan nih. Oke, selanjutnya Ibu pengen tanya dulu siapa yang memilih kotak warna merah? Siapa? Bu. Oke, siapa tadi? Nursantia, Bu. Oke, Nursantia ya. Lalu selanjutnya, yang warna kuning siapa nih? Saya, Bu. Oke, yang warna kuning Amal. Lalu Iya, Bu. selanjutnya, yang warna biru. Saya, Bu, Melina. Oke, yang warna biru Melina ya. Ya, Bu. Selanjutnya yang warna pink. Saya, Bu, Novindriani. Oke, yang warna pink Novi. Oke, selanjutnya untuk yang memilih warna hijau siapa? Saya Bu Rina. Oke, selanjutnya untuk yang warna ungu. Saya, Bu Latifah. Oke, selanjutnya untuk yang warna hitam. Saya Bu Nefrica. Oke, untuk yang warna oranye. Saya Bu Ida. Oke, semuanya sudah memilih warnanya ya, kotak perannya ya. Ibu Ya, stop Bu. share dulu nih. Oke, teman-teman tadi kan sudah memilih warnanya. Ibu akan jelaskan nih, untuk yang memilih warna merah tadi siapa? Saya, Bu, Nur Samsiah. Oke, Nurus Amsia, tadi kan memilih warna merah, jadi di sini kamu berperan sebagai Dina. Nah, Dina ini yang dibully ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, selanjutnya untuk yang memilih warna kuning, tadi siapa? Saya, Bu Amalia. Oke, yang memilih warna kuning, tadi Amalia, di sini kamu berperan sebagai Sari.
Sari ini yang tukang bully, yang ngebully Dina. Selanjutnya, untuk yang warna biru. Saya Bu Melina. Oke, di sini yang memilih warna biru, Melina akan menjadi Nita. Nita ini tukang bully juga ya, sama seperti Sari. Jadi nanti Sari sama Nita ini Oke. teman nih buat ngebully bareng si Dina. Oke, berarti tugasnya ngebully ini ya Bu ya, ngebully ya. Betul. Oke, selanjutnya untuk yang warna pink. Siapa yang warna pink tadi? Saya Bu Novindriani. Oke, Novi yang warna pink. Di sini kamu juga sama nih. Tukang bully berperan sebagai Maya. Jadi nanti kalian bertiga nih yang ngebully, yaitu Sari, Nita, Maya, atau yang memilih warna kuning, biru, dan juga warna pink. Selanjutnya untuk yang warna hijau siapa? Aku Bu Rina. Oke, nah Rina di sini memilih warna hijau. Di sini kamu sebagai Ayu ya. Ayu ini ketua kelas nih yang nanti kamu ini akan membantu Dina yang dibully oleh 3 teman di kelasnya. Sama Sari, Nita, dan Maya ini. Oke, tadi kan sudah Ya, Bu. itu ya, Iya. sudah apa? Tahu peran-perannya apa, dan untuk yang warna ungu, warna hitam, dan juga warna oranye, di sini kalian bertiga sebagai pengamat. Nah, pengamat ini apa? Pengamat ini jadi nanti kalian mengamati peran yang ditampilkan oleh temannya, oleh 5 temannya, lalu juga nanti memberikan tanggapannya. Dan juga tapi untuk selain memberikan tanggapan ini, teman-teman yang bermain peran pun boleh juga memberikan tanggapan. Nanti pokoknya setelah bermain peran akan kita bahas kembali. Oke, sudah siap belum nih teman-teman? Siap, Bu. Ya, Bu. Sudah siap ya? Oke, nanti di sini Ibu yang akan membacakan narasinya ya. Ibu akan membacakan narasinya, baru setelah Ibu narasi beres, nanti teman-teman. Oke? Oke, Bu. Ya. Iya. Pada pagi hari, di sebuah kelas 12 IPA, terdapat siswa yang bernama Ayu sebagai ketua kelas sedang bertanya kepada Dina, yaitu teman kelasnya yang pendiam dan tidak mempunyai teman dekat di kelasnya, yaitu dia tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia yang akan dikumpulkan ke ketua kelas. Silakan. Kamu gimana? Udah kerjain tugas bahasa Indonesia belum? Soalnya ini udah aku disuruh kumpulin sama Pak Denny. Duh, maaf ya, aku belum selesai ngerjain. Aku lupa banget. Gimana dong? Kamu nih kok lupa mulu sih, setiap PR nggak pernah dikerjain. Ya maaf, aku benar-benar lupa. Habis semalam aku benar-benar kecapean, aku langsung tidur. Makanya aku lupa. Ya udah, kamu kerjain dulu ya. Nanti aku tungguin kalau kamu udah selesai. Nanti aku serahin. Sekarang kamu ke ruang guru dulu. Iya, makasih banyak ya Kak Ayu. Maaf ya lama jadi nungguin aku, jadi nggak ngerasa enak deh. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, aku ke ruang guru dulu ya. Baik Kak, hati-hati. Lalu setelah Ayu sebagai ketua kelas pergi ke ruang guru, datanglah Sari, Nita, Maya menghampiri Dina yang sedang mengerjakan PR di sekolah. Heh, Dina, lu ngapain ngerjain PR di sekolah? Kita laporin ke Pak Denny nih. Iya Dina, gimana sih lu? Udah pendiam, pakaian lu cupu banget, terus juga kurus. Lu nggak dikasih makan apa sama mak lo? Dasar Dina, pantesan aja nggak ada yang mau temenan sama lo. Lo-nya sih begitu. Ya, maaf teman-teman, aku lupa, benar-benar lupa banget kerjain PR. Allah, lupa mulu lu. Gara-gara lu nih, kelas kita jadi telat ngumpulin ke Pak Denny.
Lu kalau nggak niat sekolah, nggak usah sekolah deh. Udah gitu nggak ngerjain PR terus lagi. Emang nih si Dina bikin kelas kita dicap jelek mulu sama guru karena suka telat ngerjain tugas lagi. Dasar Dina. Emang nih si Dina ngerusak mata gue doang. Udah gitu kalau jalan nunduk terus lagi. Ngapain kali? Mau nyari receh? Tahu Allah gitu aja nangis lu, dasar anak mami. Ih, nggak usah cengeng deh lo, drama banget sih hidup lo. Kalian kenapa sih? Kata-katain aku terus. Dan kemarin kalian isengin aku, coret-coret tes aku. Terus juga kalian sering gangguin aku di kelas. Aku tuh sedih, gak kuat sama perlakuan kalian. Kayak gini, jangan bully aku kayak gini. Kenapa sih kalian gak suka banget sama aku? Emang apa salahnya aku? Aku juga kayak gini ngelakuin kesalahan kayak gini bukan kemauan aku kok. Makanya lu bergaul sama teman. Jangan diem aja di pojokan kelas. Iyalah, gimana mau ada yang temenan sama dia? Dia kan cupu tahu. Tolong dong teman-teman, stop untuk melakukan aku kayak gini. Sebelumnya aku emang diem aja, tapi sekarang aku bener-bener udah nggak kuat sama perlakuan kalian. Sari, Aku Nita, bener-bener Maya, marah. Garakin, Dina kembali. Dasar cengeng lu, cupu-cupu. Tiba-tiba Ayu kembali ke kelas menagih tugas PR yang dikerjakan Dina. Kalian apain si Dina sih? Tadi aku dengar kalian nyeraki Dina. Ini nih yuk, si Dina cengeng banget. Hah, kamu dibully, Din? Kalian nggak boleh gitu, Sar. Ayu, Maya, perbuatan kalian itu nggak baik. Orang kita nggak ngebully kok. Orang memang dia aja sih yang cengeng. Dasar. Ih, enggak yuk, beneran kok aku tadi dibully, dikata-katain, dikatain kurus, pendiam, jelek, gak rajin, terus segala ngata-ngatain aku beban kelas lah, segala macem. Padahal kan aku nggak salah apa-apa. Sampai Nita Maya gangguin aku terus. Bahkan sebelumnya mereka mencoret-coret tas aku, menjahili aku. Aku beneran dibully. Ya salah dia lah yuk. Lagian ngumpulin PR telat. Gimana nggak emosi coba? Ya ampun, kalian nggak boleh kayak gini. Mau Dina seperti apa, kalian harus baik-baik untuk memberitahunya, bukan menjahili atau mengejeknya. Karena itu termasuk membuli. Dina, kamu sabar ya, sudah jangan menangis lagi. Kalau mereka bertiga membuli kamu, bilang nanti, aku laporkan ke guru. Tuh, dengerin kalian, nggak boleh ngebully. Nanti aku laporin kalian ke bu guru. Sebelumnya terima kasih ya kau udah ngebelain aku. Iya, sama-sama Ayu. Oke, sudah selesai ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren nih teman-teman. Aktingnya ya udah kayak artis sinetron beneran nih. Kayak beneran ya Bu ya, aktingnya ya. Iya, tadi Ibu kayak Acting berasa bulinya. nonton sinetron di TV nih. Iya, memang kan harus begitu. Keren acting-acting dari teman-teman nih. Oke, langsung nih adik-adik semuanya. Kita bahas terlebih dahulu tanggapan dari teman-teman pengamat nih yang tadi sudah bermain peran dari teman kalian mengenai tadi permasalahan yang tadi nih. Coba untuk teman-teman pengamat boleh memberikan tanggapannya nih mengenai mungkin acting mereka tadi seperti apa, terus juga alur ceritanya, jalan ceritanya, teman-teman boleh memberikan tanggapan untuk yang menjadi pengamat terlebih dahulu. Oke, silahkan. Boleh.
Iya Bu, saya Bu. Oke, Saya siapa mau dulu kasih- nih? Saya boleh Bu. Oke, boleh. Latifah ya? Iya Bu. Oke, boleh Eh, silakan. Kalau saya bilang Mbak Melina ya. Mbak Melina mainnya udah kayak artis ya Bu ya. Iya, udah kayak artis ya. Menghayati ya. Antagonisnya Bu. Iya Terus- dong, kan harus gitu teman-teman. Terus ini juga siapa nih namanya Mbak Nur juga bisa gitu pura-pura ekspresi Bu kok ya yang di TV itu Bu, ekspresinya Bu. Oke, ekspresinya juga jalan ya, kelihatan ya. Iya, Iya, dari mimik wajahnya ya. iya Bu. Ya, yang lain-lain Makasih, juga Bu. semua bagus Bu. Udah Oke. bagus Bu mainnya Bu. Udah bagus ya, keren ya. Selanjutnya, siapa? Silahkan. Tidak, Bu. Oke, boleh, silahkan. Ini saya langsung aja ya Bu. Pengamatan saya ini secara keseluruhan. Yang pertama adalah karakter-karakter yang diperankan ini bagus-bagus sekali Bu, cocok-cocok sekali. Ya. Yang membuli sama yang dibully, sampai tadi saya merasa yang dibully ini, aduh perannya sampai merasa benar-benar menakutkan. Kasihan ya. Takut ya. Dan yang membuli juga tadi, aduh perannya Tega banget gitu ya. terus ditambah lagi dengan yang menyangga, bukan yang menyangga, yang meluruskan adalah ini ketua kelas ya. Ini aduh bagus semuanya, hebat, mantap. Oke, mantap tuh. Semuanya keren. Selanjutnya, silahkan. Atau yang ada mau lagi? Siapa? Silahkan. Menurut saya tadi sama sih karakternya udah pada kelihatan kayak pemain-pemain sinetron gitu, kayak udah terbiasa gitu. Iya, kayak udah biasa ya. Iya, kayak udah terbiasa bermain dialog. Oke, selanjutnya nih untuk dari teman-teman yang bermain peran, boleh memberikan tanggapannya mengenai jalan ceritanya juga boleh. Apa yang mau diambil pesannya juga boleh. Terus juga apa perasaannya tadi merasakan berperan sebagai salah satu dialog yang tadi nih. Coba silahkan. Boleh Bu, saya Bu, Oke, Novi. boleh. Novi, silahkan. Dari alur ceritanya bahwa Ayu itu jangan telat lagi ngerjain PR-nya biar teman-temannya di kelas tuh tidak membuli dia. Oke, agar Dina Itu ya, aja sih, Bu. Ibu luruskan kembali Oh, ya. Agar iya, Dina. iya, maaf, iya. Iya. Oke. Maaf Ibu, maksudnya Ya, nggak Dina. apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, silahkan. Saya Bu, Boleh, silahkan. ya seharusnya tadi si Sari, terusnya Maya ya yang ngebully itu nggak boleh melakukan hal kayak gitu karena akan menyakiti seseorang. Kayak Dina jadinya sedih, dia jadinya jadi pribadi yang murung karena sering dibully sama teman-temannya gitu. Oke, Iya, betul. jadi takut sekolah ya Mbak ya. Jadi berpengaruh ya, karena kan kalau kayak diejek seperti itu otomatis kan ngaruh juga ya ke pribadiannya Dina, terus juga bisa mengganggu psikisnya Dina. Jadi memang sih ya kalau untuk mengejek itu tidak dibolehkan, apalagi sama teman sendiri nih di kelas. Oke, selanjutnya siapa nih? Bu. Oke, silakan. Ya, pesan saya sih untuk si karakter Dinanya, mungkin kalau emang lupa, cari teman aja buat yang nggak ngerjain PR, biar ada temennya, biar nggak sendirian. Oke, jadi jangan dibully. nggak dibully gitu ya. Tapi Bu tanya, salah gak sih dari perlakuan Sari, Nita sama Maya nih? Karena Dinanya pendiam, Dinanya nggak ngerjain PR, apakah pantas langsung diserbu bareng-bareng gitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Mungkin maksudnya gini kali Bu, maksudnya di siapa itu yang membuli itu
sedikit menyemangati mungkin, cuman caranya salah gitu. Oh, Sebenarnya iya. mereka tuh biar si yang dibully itu mau gitu berteman, bersosialisasi kayak gitu. Cuman cara mereka salah gitu. Ya, Kalau aku betul. sih lihatnya dari Oke, kalau betul aku ya. lihatnya sih begitu. Oke, terima Gitu. kasih. Betul sekali nih. Jadi memang ya, caranya itu memang salah. Kalau memangnya menyemangati, tidak boleh seperti itu. Karena kalau seperti itu, malah bukannya bikin Dinanya semangat, yang dibulinya semangat, malah makin sedih, malah makin takut salah, malah semakin tidak mau bergaul. Oke, Iya. selanjutnya, silahkan ada lagi. Iya, Bu, kalau kata saya mah itu menakutkan, Bu. Kalau saya jadi takut sekolah kalau kayak gitu, Bu, lihatnya. Ya, jadi gak mau datang ke sekolah lagi ya, udah diserbu sama Iya, teman-temannya. diserbu, abisnya mainnya keroyokan, Bu. Oke nih, teman-teman udah menjelaskan nih ya tanggapan dari teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya di sini Ibu pengen tahu nih, jenis-jenis bully itu apa aja ya? Ada yang tahu, teman-teman? Saya Bu, verbal Bu. Oke, siapa Saya dulu Bu nih? verbal. Oke, verbal. Nah, kalau ada verbal berarti ada Non verbal. Yes. Oke, verbal dulu nih. Kalau verbal itu contohnya seperti apa? Mengejek, Memaki. menghina, memaki, Ada lagi? Mencela. Iya. ya, mencela. menghakimi, Menghakimi. Memanggil merendahkan. sama kurang bagus, Bu. Oh iya. Terus mengancam juga termasuk? memanggil orang tuanya, Ancam itu termasuk gestural Bu, kalau nggak salah Bu. Oh iya. Tadi apa meledek orang tua? Yaitu verbal, mengatai nama orang tua iya. biasanya itu verbal. Orang Oke, selanjutnya kalau manggil nama orang tua itu Bu. ya, kalau non verbal contohnya? Memukul, Dorong, Bu, menendang, dorong. Memukul, menendang. Terus mencubit, dorong, Bu, mendorong. terus apa lagi? Menindas, mencubit, Iya. Oke, selanjutnya untuk yang tadi kegiatan pas perannya itu mengenai bully. Nah, tadi itu perilakunya itu contoh bully yang seperti apa ya? verbal Bu. Verbal. Ya, karena Ya, Karena arahnya mengejek. iya jadi tadi aku ngata-ngatain, lain kita main mencela. mengejek ya. Oke, terus ngapain Ya. lagi tadi? ya Ibu, tuh nyoret-nyoret tasnya, Kalau nyoret-nyoret tasnya itu apa? Fisik itu Bu, non verbal. Kalau mencoret-coret Pinter. Ada lagi? non fisik, fisik Bu, non verbal. Oke, teman-teman udah tahu ya jenis-jenis bully ya. Tadi ada verbal, ada non verbal. Kalau verbal itu contohnya seperti kayak merendahkan, meledek, mengancam. Itu contohnya kayak yang tadi dilakuin Sari, Nita sama Maya ya. Terus juga ada non verbal. Kalau non verbal ini kayak mendorong, menendang, menjambak, memukul. Terus juga kalau yang dilakuin Sari, Nita sama Maya kan tadi ada coret-coret ya, coret-coret tasnya. Nah, itu termasuk berarti non-verbal. Oke, selanjutnya Ibu mau tahu nih dampak bullying bagi korban, bagi yang dibully nih, teman-teman. Silahkan. Menyakiti hatinya. Iya, kesehatan mentalnya terganggu Bu. Bisa menurunkan kecerdasan kali Bu ya. oh betul Iya, sekali, betul bisa itu. Selanjutnya ada lagi? Bu, Dia kayak bisa Kesehatan merasa mentalnya terganggu Bu. Kenapa? Dampaknya Jadi tidak percaya diri. Oke, jadi membuat yang dibully ini seseorangnya menjadi tidak percaya diri ya. Ya, minder Bu, minder. Jadi minder. Selanjutnya ada lagi? Bisa juga Kesehatan mentalnya terganggu Bu. terganggu. Depresi bisa kali ya Bu, depresi.
Ya, depresi, betul, Bu. depresi, mentalnya terganggu. Terus selanjutnya ada lagi? Iya, Bu, jadi takut sekolah, Bu. Oh iya, Jadinya jadi nggak mau Karena sekolah. terpojokan sama teman-temannya karena sering dibully gitu. Terpojokan. Oke, nanti kalau misalnya mau yang menjawab, angkat tangan terlebih dahulu ya, biar nanti teman-teman nggak tubruk-tubrukan ngomongnya. Oke, Bu. Siap. Nah, ada lagi gak nih? Angkat tangan dulu. Stres, Bu. Oh ya, stres. Jadi yang korban ini bisa stres ya karena dibully tadi. Oke, selanjutnya selain dampak dari yang bagi korban yang dibully, ada gak sih dampak bully bagi pelaku juga nih? Bagi tadi yang Sari, Nita, sama Maya, ada dampaknya gak sih? Ada, Bu. Oke, seperti apa? Boleh acungkan tangannya terlebih dahulu. Yang mau menjawab? Siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Melina. Kayak menurut aku merasa menyesal gitu, ngebully teman itu kan perilaku yang tidak baik gitu. Oke, akan merasa menyesal ya? Dia menyesal. Menyesal kalau memang si pelaku bulinya ini juga menyadarinya nih kalau perbuatan Iya, betul. salah. Betul. Iya, betul, Bu. Oke, selanjutnya. Iya, Ibu. Selanjutnya siapa? Acungkan tangan terlebih dahulu ya. Bu, Boleh, silakan Amalia. pasti akan dijauhin sama teman-teman, Bu, karena dia suka ngebully, terus galak sama teman lainnya gitu. Jadi teman-teman yang lain pada nggak mau temenan sama dia. Oke, jadi takut ya karena emosi melulu ya bawaannya gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Ibu, saya, Bu. Oke, silahkan. Tapi jadinya terkenal ya, Bu ya? Oke, Ya. terkenal ya, tapi terkenal apanya dulu nih? Terkenal bandelnya ya, Bu? Ya, terkenal karena sikapnya yang agresif itu ya, yang mudah marah, yang tidak bisa menerima temannya gitu, jadi tidak orangnya ini mudah marah-marah, tidak toleransi gitu. Selanjutnya, apa ayo dampak dari pelakunya? Itu mempunyai rasa empati, Bu, terhadap orang lain, Bu. Oke, kurang mempunyai rasa berempati ya kepada orang lain ya. Bu. Oke, betul. Selanjutnya, boleh silahkan bergantian. Saya, Bu. Boleh silahkan, Novi. Dia kan setelah membuli, nanti dia berpikir, Bu, kalau dia dibalik membuli, dia jadi nggak mau. Iya, betul sekali. Selanjutnya? Jadi dia tobat, Bu. Oh, Jadi iya. dia tobat, nggak pernah ngebully lagi. Ya, bagus kalau seperti itu ya. Selanjutnya? Selanjutnya ada lagi. Oke, sudah ya. Berarti tadi untuk dampaknya juga ada ya. Bagi korban juga ada, bagi pelakunya juga ada. Tadi kalau untuk bagi korban juga dampaknya ini bisa stres, terus juga tadi yang teman-teman sebutkan gangguan mental, kesehatan mental, terus juga dapat menurunkan tingkat kecerdasan. Tadi kata Rina ya. Iya, Oke, Bu. terus juga jadi depresi. Pokoknya seperti itu. Jadi terus juga tadi malu nih malah untuk ke sekolah, jadi takut karena nanti takut ketemu temennya yang membuli tadi. Jadi kan yang dibully ini nggak mau ke sekolah, itu kan nggak boleh juga kayak gitu ya. Terus juga dampak bagi pelakunya ini, pelaku ini menjadi agresif, mudah marah, toleransinya rendah, terus juga tadi kata teman, kata Ida ada yang bilang kurang berempati kepada teman. Nah, betul sekali. Terus juga merasa harga dirinya tuh tinggi, paling percaya diri.
dan tidak egonya tuh tinggi juga, tidak menghargai temannya, terus juga menyukai kekuasaan untuk merendahkan orang lain. Nah, itu dampak negatif dari pelakunya juga ya. Selanjutnya setelah tadi kita ada dampaknya, selanjutnya Ibu mau tanya nih, penyebab terjadinya bully. Kenapa sih bisa terjadi bully menurut teman-teman? Ayo, ada yang bisa menjawab, silahkan. Saya, Bu, bisa Boleh. karena dendam atau iri hati. Oh iya, karena dendam, iri hati terhadap seseorang ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu, acungkan tangan. saya Bu, Nur Samsiah. Oke, silahkan Nur Syamsiah. Karena tidak suka melihat orang lain bahagia, Bu. Oke, karena tidak suka melihat orang lain bahagia ya. Jadi Iya, Bu. si pelaku ini langsung maunya membuli. Betul, Bu. Oke, selanjutnya acungkan tangan. Ibu, saya Bu. Boleh, silahkan. Ini apa Bu, bisa juga dia karena pernah dibully, jadi dia istilahnya dendam Bu. Oh iya, jadi kayak balas dendam ya, yang sebelumnya dia pernah dibully, malah dia membuli. Iya Bu. Kita balas dendam gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan acungkan tangan di sini dengan sukarela ya, teman-teman ya. Siapa yang mau memberikan, tapi diusahakan teman-teman Bu, satu. Oke, silahkan Amalia. karena broken home juga ya, Bu. Jadi mungkin dia stres, jadinya ngeluapin emosinya ke teman-temannya gitu. Iya, betul. Berarti itu karena pengaruh di lingkungan keluarganya ya. Jadi yang membuat seseorang pelaku yang membuli ini melakukan kepada orang lain untuk meluapkan kekesalannya. Selanjutnya ada lagi, silahkan yang belum. Acungkan tangan. Saya Bu. Boleh Bu. Silakan, boleh lagi. Ya Ibu, itu bisa juga Bu karena dia membuli karena pengaruh dari teman juga Bu. Oh, jadi Seperti ini Bu, karena kan kalau membuli ini bisa juga temannya dia supaya merasa dibilang hebat gitu Bu. Dibilang supaya wah kok bisa berani dengan ini, coba gitu. Jadi Bu, bisa juga dari pengaruh teman Bu. Oke, jadi pengaruh teman ya, atau ikut-ikutan dari teman juga bisa ya. Terus juga Ya, dia mau merasa di Iya, lingkungan Bu. orang ini jagoan gitu. Merasa paling jago, Bu. Iya, Merasa paling oke. jago. Oke, selanjutnya ada lagi nggak nih dari teman-teman? Penyebab Sudah, Bu. terjadinya bully. Sudah ya? Lagi, Bu. Ada, oke. Apa nih? Tunjukkan tangannya. Kayak mencari perhatian gitu, Bu, biar apa namanya, mungkin guru-guru juga kenal sama dia karena dia itu hebat, bisa ngebully orang kali ya, Bu ya. Kayak gitu. Jadi dia pengen mencari perhatian gitu, Bu. Mencari perhatian ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau memberikan tanggapan yang tadi disampaikan oleh Amalia mungkin? Ada yang memberikan tanggapan? Atau ada tambahan? Penyebabnya seperti apa sih bisa terjadi bully? Kalau misalnya nih, kayak dari penampilan fisik nih misalnya, ada seseorang yang memiliki fisiknya yang berbeda, itu bakal bisa jadi target bully? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa ya, karena Bisa. bisa. Oke, karena kenapa tuh? Ayo. Karena dia kurang, Bu, fisiknya. Yang membulinya fisiknya lebih dari dia. Oke, betul. Ada lagi. Kenapa tuh? Karena, maaf Bu, karena mungkin dianggapnya aneh.
Oh iya, berbeda ya. Iya. Berbeda dari orang lain. Ya betul. Jadi penampilan fisik juga itu termasuk penyebab terjadinya bully. Nah, mungkin seseorang yang membulinya itu dia tidak menghargai satu sama lain, tidak toleransi, merasa paling sempurna gitu. Makanya terjadi bully itu bisa seperti itu. Lalu kalau kayak selain di sekolah nih ya, di lingkungan keluarga bisa gak sih terjadi bully? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Contohnya seperti apa Bisa, tuh Ibu. kalau di Adik, rumah? Bu. Kakak adik biasanya tuh, Bu. Kakak ade ya. Misalnya adenya kakaknya ada banyak nih, adenya satu. Iya. Adenya sering di omel-omelin yang terakhir ya. Iya, betul. Ya, di Kalau kelas. enggak, kalau misalkan adanya lagi olahraga, semuanya misalkan kakaknya gendut gitu, dibilang, dasar lu niat kayak olahraga biar kurus gitu. Iya, Badan itu udah gede gitu. itu termasuk juga ya mengejek ya, seperti Ya. itu. Nah, makanya itu di lingkungan keluarga juga kita perlu menerapkan rasa kasih sayang satu sama lain, sesama keluarga agar terhindar seperti itu. Oke, selanjutnya di sini cara mengatasi bully. Nih, anak-anak ada yang tahu cara mengatasi bully ini seperti apa agar tidak terjadi, agar terhindar? Ayo, silahkan siapa dengan sukarela yang ingin memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Boleh, silahkan siapa tadi? Rina ya? Iya. Oke. Jangan diam aja kalau dibully, harus ngomong atau lapor ke guru atau teman. Oke, jadi harus bertindak juga ya, jangan kalau sudah dibully malah diem aja gitu ya. Iya. Tapi menurut teman-teman ada gak sih alasan kenapa nih seseorang yang dibully itu nggak mau berbicara kepada orang lain? Kenapa? Ya, Mungkin karena udah, yang saya dilihat- mungkin merasa minder kali ya, Bu, karena dia udah dibully, terus dia udah kayak jadi down gitu, terus dia untuk mengungkapkan mungkin dia udah merasa udah nggak berani gitu, jadi kayak udah merasa kalah, kitanya tuh kayak udah kalah gitu, karena udah dibulinya terlalu tinggi gitu, gitu Oke. sih, Bu. Betul-betul. Ada lagi? Saya, Bu, Boleh, silahkan. itu Bu, karena takut juga Bu, karena kan takut maksudnya merasa diancam gitu Bu. Makanya dia takut untuk mengadu ke yang lain gitu. Ya, Bu. betul. Karena diancam ya, bisa ya. Terus yang tadi karena sudah down duluan, jadi pasrah gitu ya. Selanjutnya ada lagi. Bu. Boleh, silahkan. Kalau memang masih bisa ngelawan ya Bu, tapi selebihnya kalau ini juga jangan terlalu baperan sih Bu. Kalau semuanya dibaperin nanti kan jadi makan dalam ya, maksudnya jadi sedih apa segala macem gitu. Jadi jangan terlalu dibaperin. Kalau misalnya bisa lawan aja sih Bu. Gitu. Oke, jadi jangan terlalu bawa perasaan ya, biar enggak malah nanti stres jatuhnya gitu ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya ada gak sih cara mengatasi dari bully lagi nih? Tadi selain gak boleh diem aja, ada lagi gak? Boleh, silahkan. Saya, Bu. Boleh, silahkan, Novi. Dibully balik, Bu. Lawan terus. Supaya dia merasa kalau dia tuh dibully nggak enak. Oke, jadi harus dilawan ya? Seperti itu? Iya, Ibu. Jangan diem aja kalau dibully. Jangan diem aja, berarti hampir sama ya. Kalau memang kita dibully, alangkah baiknya kita bertindak juga. Entah kita memberikan info kepada misalnya kalau di sekolah guru, kalau di rumah misalnya ke orang tua, atau misalnya kalau di lingkungan pekerjaan, itu bisa kita
ke bosnya, ke atasan kita. Jadi kita tetap harus terbuka juga untuk bercerita, jadi jangan dipendam sendiri. Yang tadi kata teman bisa baper, malah bawa perasaan, terus malah jatuhnya stres. Oke, selanjutnya ada lagi cara mengatasi bully seperti apa? Saya Bu, Boleh, silahkan. Itu Bu harus menunjukkan prestasi Bu dan menjalin pertemanan dengan banyak orang Bu. Iya, betul sekali. Jadi untuk dari kepribadian individu sendiri, kita boleh ya berprestasi, belajar, terus juga bergaul dengan teman agar agar terjauh dari bully. Selanjutnya kalau untuk kegiatan bimbingan kelompok ini kan kita membahas bully, ini termasuk mengatasi terjadinya bully tidak? Iya, Ibu, termasuk. Ya, termasuk ya, karena kan dalam proses kegiatan bimbingan kelompok ini kita juga membahas tadi dampak-dampaknya seperti apa, cara mengatasinya juga seperti apa, terus juga contoh bully seperti apa. Jadi di sini kita memang diharapkan untuk teman-teman tidak boleh membuli ataupun kita menjauhi sifat yang pemarah seperti itu. Lalu selanjutnya di sini Ibu ingin tahu nih, apa sih yang teman-teman pikirkan, teman-teman rasakan, teman-teman sikapi, dan apa yang teman-teman akan lakukan mengenai pembahasan tadi kita mengenai bully yang tadi sudah teman-teman kemukakan, sudah teman-teman tanggapi. Boleh silakan ya satu persatu ya dengan sukarela. Siapa terlebih dahulu? Silahkan. Bu, Boleh silahkan Amalia. kita nggak boleh membuli sesama teman, harus saling menyayangi, harus saling tolong-menolong, kayak gitu, Bu. Oke, ada lagi. Terima kasih. Selanjutnya. Saya Bu, Ya, silahkan Melina. kalau sesama teman kita nggak boleh saling ngejek, kita juga harus saling support, bantu dia, tidak menjelek-jelekan dia, gitu Bu. Baik, selanjutnya. Acungkan tangannya ya. Oke, Novi, silahkan. Ya, dengan adanya kita seperti ini, agar kita itu tidak membuli teman kita juga bisa merasakan apa yang telah dibulinya kepadanya. Oke, selanjutnya silahkan. Yang belum? Bu, kalau menurut saya, kalau membuli lebih baik nggak usah Bu, karena nanti kan menyakiti orang. Tapi kalau kita dibully, baiknya kita lawan aja Bu, terus sebisanya gitu, biar jangan terlalu stres sendiri ya Bu. Terus lapor deh Bu ya ke orang lain, apa ke orang tua atau ke guru, atau siapa yang bisa membantu gitu kira-kira Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya, apa nih yang teman-teman pikirkan, teman-teman rasakan, teman-teman sikapi, teman-teman yang akan lakukan nih mengenai pembahasan yang tadi kita sudah bahas. Siapa yang belum? Silahkan. Oh ini Bu ya, maksud Ibu yang katanya kita harus berpikir bagaimana dengan materi tadi, gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi dengan materi tadi kita jadi berpikir materi tentang bullying, kemudian kita merasakan manfaat dari materi bullying, kemudian kita juga bersikap bagaimana kita bersikap menghindari bullying atau bagaimana mengatasi bullying kalau kita dibully gitu ya Bu ya. Iya, Kemudian betul. juga kalau bertindak bagaimana kita bertindak positif dari
kalau terjadi bullying bagaimana mengatasinya gitu, menghindarinya gitu. Sama yang bertanggung jawab itu kita harus bertanggung jawab pada diri bagaimana dia tadi itu mengatasi bullying dan menjadikan bagaimana mencegahnya bullying dalam kegiatan sehari-hari gitu ya Bu. Iya, betul. Tepat sekali. Oke, selanjutnya silahkan. Acungkan tangannya ya. Saya Bu mau menambahkan. Oh, baik. Boleh. Menambahkan ya, Amalia, silahkan. Kalau menurut saya, orang yang dibully itu jangan melawan, karena nanti yang ngebully itu bakal lebih kejam lagi ngebully yang korban itu, Bu. Jadi buat korban bully, sabar, harus tetap tenang, agar dia nggak emosi kayak ngebully itu. Nah, tindakan yang tepat itu laporin ke guru, gitu, Bu. Oke, selanjutnya ada lagi dari teman-teman? Acungkan tangannya. Baik. Saya Bu, gini Bu, dengan adanya bullying ini, contohnya yang dibully ya Bu ya, jadi itu merupakan suatu motivasi untuk kedepannya dia istilahnya dalam bergaul dia akan lebih baik lagi Bu supaya tidak dibully. Kemudian yang membulinya itu juga itu berpikir juga bahwa membuli itu tidak baik, apalagi untuk teman. Karena yang namanya teman ini kita harus yang pertama adanya kekompakan kebersamaan. Contohnya misal di dalam suatu pelajaran Bu, yang namanya bully itu adalah tidak baik sekali. Kalau perlu dihindarkan gitu Bu. Iya. Betul, terima kasih. Memang harus dijauhi sekali ya, dan memang perlu dihindarkan, apalagi di sekolah ya. Karena kan ini tadi kita bermain perannya di sekolah nih, itu apalagi di sekolah memang harus dihindarkan. Oke, selanjutnya tadi setelah teman-teman sudah menanggapi ya satu sama lain, Ibu juga akan menyimpulkan kembali pembahasan kita hari ini mengenai peristiwa bullying ya. Memang peristiwa bullying ini sering terjadi nih di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, sampai dunia maya. Nah, dunia maya ini contohnya kayak di sosial media ya, itu lewat kata-kata, kolom komentar. Nah, itu kan bisa juga tuh, itu termasuk bully juga kalau memang ngata-ngatainnya ini parah gitu, sampai menyakiti hati seseorang. Lalu, untuk aktivitas bully ini memang tidak memilih umur dan jenis kelamin. Lalu untuk bully juga memang ini adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Nah, tujuan dari bullying ini ya apalagi kalau bukan menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Tadi juga kita sudah bahas bahwa bully ini terbagi dua ya, ada bully verbal dan juga bully non-verbal. Jadi contohnya seperti kayak mendorong, menendang, menjambak, memukul, terus ada juga kayak mengancam, mengejek, merendahkan, kayak gitu. Nah, terus tadi kita juga sudah membahas dampak bully. Nah, dampak bullynya juga bagi korban, kita juga sudah bahas, yaitu dapat memicu depresi ya, stres juga, gangguan kesehatan mental juga. Terus dampak dari pelakunya juga nih, perilaku dari pelakunya yang ngebully ini juga berubah menjadi agresif, sangat menyukai kekerasan, mudah marah, kurang berempati nih sama seseorang, sama temannya. Lalu juga tadi kita membahas cara mengatasi perilaku bully, seperti kayak misalnya nanti jika kita di lingkungan keluarga kita atau saat kita nanti mempunyai anak,
kita juga bisa memberitahu nih ilmu pengetahuan dan cara untuk mampu melawan tindakan bullying. Maksudnya melawan di sini bukan kita samanya ya seperti yang membuli. Jadi yang tadi Amalia jelaskan, jadi maksudnya melawan ini jadi kita kayak jangan diem aja gitu. Kita juga bisa melaporkan, misalnya melaporkan ke guru seperti itu. Jadi di sini kalau untuk dalam keluarga, jadi perlu ditanamkan rasa kasih sayang dan nilai kepada semua anggota keluarga, terus juga beri perhatian dan interaksi pada anggota keluarga yang memberikan kemampuan berani dan tegas. Lalu selanjutnya di sekolah juga di mana di sini adik-adik sebagai siswa ya dalam bergaul dengan satu sama lain perlu ditanamkan sifat saling menghargai. Terus juga saling menerima perbedaan satu sama lain dan saling support gitu. Tadi teman-teman juga ada yang bilang dalam berteman kita harusnya saling support ya. Jadi bukan malah menjauhi, meledeki, bukan seperti itu. Jadi kita harus saling support, saling membantu kalau melihat teman kita yang kesusahan. Dan pastinya kita juga harus menjaga ego kita. Harus bisa menahan emosi agar tidak bisa menyakiti orang lain atau teman kita ya. Baik, anak-anak semuanya tidak terasa nih, kita sudah akan selesai dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Dengan tadi tema bully ya. Nah, untuk teman-teman, untuk teman-teman, sebelum kita tutup nih, Ibu mau tahu dulu nih kesan dan pesan dengan pembahasan materi mengenai bully atau kesan pesan dengan kita bisa berkumpul di sini. Teman-teman boleh memberikan tanggapannya. Satu per satu ya, silakan acungkan tangannya mengenai kesan dan pesan. Silakan. Saya, Bu. Boleh, silahkan Rina. Kesan pesannya seperti apa nih? Kalau menurut saya dengan adanya kegiatan ini, saya malah mendapat ilmu, Bu. Jadi tahu apa itu bully, dampaknya, terus cara mengatasinya, kayak gitu, Bu. Oke, jadi memang banyak ya manfaatnya ya. Iya. Selanjutnya siapa? Silahkan. Saya, Bu. Oke, boleh silahkan. Kalau menurut saya yang kayak gini PKP ini bagus Bu, karena jadi yang punya bakat jadi artis bisa keluar gitu Bu. Yang punya bakat terpendam. Karena tadi kita ada bermain perannya ya. Iya Bu, kan kalau nulis mulu bosen ya Bu ya. Oke, jadi seru ya kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini ya. Ya Bu, seru. Oke, silahkan acungkan tangannya mengenai kesan dan pesan dari teman-teman. Bu. Oke, silahkan. Kesannya saya jadi lebih tahu apa itu bully, dampaknya gimana dari bully. Ya, habis itu pesannya itu saya bisa kenal dengan teman-teman semuanya, kayak pesannya itu ya kita jangan saling ngebully teman kita atau saudara kita atau sahabat kita, karena bully itu kan tidak baik. Itu bisa juga kayak merusak pertemanan kita, tapi ya kita jangan sampai pertemanan kita rusak gara-gara kita ngebully teman kita gitu. Oke, betul. Selanjutnya, silahkan. Ada lagi yang belum? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ya, saya senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Saya jadi punya teman baru dari kelas terbang, dan saya mengetahui informasi-informasi mengenai bullying, terus juga dampaknya, terus penyebabnya, dan solusinya mengatasi bully itu. Oke, jadi teman-teman jadi semakin tahu nih ya seperti cara mengatasinya seperti apa, dampaknya itu apa nih terhadap korban dan pelaku gitu ya.
Selanjutnya, silahkan yang belum. Saya Bu, Oke, silahkan. menurut saya Bu, kesannya adalah ini jadi saya semakin tahu dengan arti bullying itu Bu ya, bahwa itu bullying itu ada bermacam-macam ya Bu, ada dampaknya itu tadi yang disebutkan dengan ada secara fisik ya Bu, macam-macam seperti Iya. itu. Dan kalau kesan saya itu bahwa dengan adanya bullying ini kalau boleh yaitu yang sudah dikatakan tadi sama Ibu bagus, karena bullying ini adalah kalau boleh jangan terjadi gitu Bu, karena bullying ini adalah sangat merugikan bagi kedua belah pihak, artinya yang dibully dan yang membuli itu tidak baik sekali Bu. Makanya pesan saya kalau boleh bullying ini harus dihindarkan gitu Bu. Baik, anak-anak semuanya, sudah semua ya memberikan kesan dan pesan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga dapat diterapkan nih hal-hal positif yang dipakai nanti untuk di kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya, amin. Oke, untuk pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya, kita akan bahas minggu depan ya anak-anak. Ibu ucapkan Baik, Ibu. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya karena sudah sangat semangat nih dan sudah mengikuti proses kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, setelah kita berdoa, kita bernyanyi dulu nih. Ibu akan share screen ya, liriknya ya. Kita akan bernyanyi Sayonara. Sudah ada yang pernah tahu kan lagu Sayonara ya? Tahu, Bu. Udah, Bu. Oh, Bu. Sudah terlihat belum? Oh, sudah, Bu. Sudah, Ibu. Udah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Langsung saja nih, mengakhiri proses kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, kita bernyanyi bersama untuk menutupnya. 1, 2, 3. Sayonara. Sayonara. Sampai berjumpa pulang. Sayonara. Sayonara. Sampai berjumpa pulang. Buat apa susah kita ada gunanya. Buat apa susah